Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda sekalian, senang sekali kita bertemu lagi di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Masih di pembahasan tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Kalau kemarin kita telah membahas fokus ke Quran surat At-Tahrim dan Quran surat Toha, kali ini kita akan melanjutkan ke Quran surat Al-An'am dan Quran surat An-Nisa. Masih ingat ya pembahasan pada minggu yang lalu Ananda sekalian bahwa memperbaiki kualitas kepribadian yang mencakup keimanan, kemudian akhlak, pengetahuan, dan perilaku tentu saja akan mampu membawa perubahan bukan hanya untuk diri sendiri tetapi kemudian untuk keluarga serta masyarakat. Tentu saja dengan cara mengerjakan sholat dan sabar menjadi kunci utama menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalil ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang terjerumus ke dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih karena kekafiran mereka dahulu. Quran Surat Al-An'am ayat 70. Mari kita bahas penjelasan Quran Surat Al-An'am ayat 70 Ananda sekalian. Nah, kalau soal menjadikan agama sebagai main-main atau sebagai senda gurau dan mengolok-olok Islam, ini tentunya bukan kasus baru ya Ananda sekalian, karena kalau kita mengamati baik secara real ataupun di berbagai media massa, baik zaman dulu itu apalagi maupun sekarang, tidak hanya di kalangan orang tua ataupun anak muda, pastinya telah kita lihat dengan jelas sekali banyak orang yang telah melakukan beberapa penistaan terhadap agama. Misalnya Ananda sekalian, sholat tidak dilaksanakan tepat waktu atau lebih mementingkan duniawi ketimbang melaksanakan sholat, atau bahkan meninggalkan sholat. Misalnya karena menganggap bahwa sholat ini apa sih gitu ya, nggak akan mendatangkan apapun, nggak mendatangkan rezeki apapun. Jadi lebih kepada bahwa kehidupan dunia itu lebih penting ketimbang hanya melaksanakan sholat. Atau misalnya gini, ngapain sih sholat, ngapain sih puasa dan sebagainya, ngapain sih ngabisin waktu gitu kan, nahan lapar, terus sholat juga nggak ngedatangin apa-apa gitu ya, nggak datangin rezeki, mendingan cari uang gitu kan, main-main, senang-senang, melakukan apapun yang kita suka gitu kan, enak mumpung hidup misalnya seperti itu. Atau
Apa sih yang kamu sembah tuh misalnya? Apa sih nyuri harus potong tangan gitu kan? Nikmati aja hidup ini. Toh banyak negara-negara yang misalnya tidak memberikan hukuman atas apapun yang kita lakukan, misalnya seperti itu. Itu adalah contoh-contoh yang simpel di mana Allah melarang kepada umatnya untuk menjadikan agama ini sebagai main-main atau sebagai senda gurau atau memperolok-olokkan agama. Penjelasan yang kedua, Ananda sekalian, bahwa penistaan agama dengan menjadikan agama hanya main-main atau senda gurau dan hanya dijadikan olok-olok jelas merupakan bukti kekufuran dan hilangnya keimanan orang yang melakukannya. Dan pastinya janji Allah bagi orang yang seperti ini akan dijerumuskan, akan dimasukkan ke dalam api neraka sebagai akibat dari perbuatannya. Ini di akhiratnya. Belum lagi kalau di dunia, apakah siksaan di dunia, Ananda sekalian? Bagi orang yang menistakan agama itu bisa celaka, dan ini banyak macamnya. Misalnya, kesombongan manusia ini bisa berakibat fatal. Celaka dalam keadaan su'ul khotimah, misalnya langsung mati. Kemudian sakit yang tak kunjung sembuh, atau ditipu, ataupun tertipu, perusahaan jadi bangkrut, dan tak ada seorang pun yang dapat menolong. Tak ada sesuatu pun yang bisa menebus sebuah penistaan terhadap agama. Maka jalan satu-satunya adalah kembali kepada jalan Allah, selalu di jalan yang benar, apapun yang dilakukan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sehingga akan selamat dunia dan akhirat. Jelas yang kedua, Allah memerintahkan kepada Rasul dan kaum muslimin untuk memberi keperingatan kepada mereka dengan ayat-ayat Al-Quran tentu saja, bahwa tiap-tiap diri kita akan terjerumus ke dalam api neraka jika tentu saja melakukan penistaan agama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, dengan sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Ayat ini, Ananda sekalian, menjelaskan tentang kewajiban manusia beribadah kepada Allah, di mana ibadah ini ada dua bentuknya. Yang pertama adalah yang disebut ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang khusus dikerjakan atau dilakukan yang berhubungan secara langsung dengan Allah, yaitu dengan cara, kadar, dan waktunya yang telah ditentukan, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, yang kedua adalah ibadah ghair mahdoh. Ibadah ghair mahdoh ini adalah semua bentuk pekerjaan atau semua bentuk perbuatan yang baik yang dilakukan dalam rangka patuh kepada Allah, tiada yang lain. Misalnya membantu fakir miskin, memelihara anak yatim, mengajar orang, yang pastinya pelaksanaan dan juga tata caranya ini diatur secara rinci di lapangan, diserahkan kepada manusia, atau dengan kata lain mencakup segala aktivitas atau perbuatan yang hendak dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berbuat baik kepada orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, kemudian fakir miskin. Setelah itu kepada tetangga, baik tetangga yang jauh atau yang dekat, yang semua ini tentu saja dilakukan atas dasar lillahi ta'ala menurut tuntunan agama sebagai realisasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, demikian materi kita kali ini di tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini agar setelah ini dapat memberikan video pembelajaran yang jauh lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.